Tadi Ibu Heni sudah menyampaikan bahwasanya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting di Banyuwangi, apalagi di Banyuwangi nomor 4 ya Bu, terkait dengan kasus pernikahan dini. Perceraian diakibatkan karena pernikahan dini itu tadi. Baik, bisa disampaikan seperti apa tanggapan dari anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir terkait hal tersebut, karena di sini juga menyangkut dengan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk pencegahan stunting tentunya. Disilahkan Bapak. Makasih Mbak Devi. Itu angka di Banyuwangi. Kalau kita lihat angka nasional, tahun 2018 itu di Indonesia ada permintaan cerai 1140. Jadi lumayan tinggi. Sorry. Jadi ada 1140 pernikahan usia dini. Dari 1140 itu 400.000 diantaranya cerai. Jadi bayangkan sepertiga atau seberapa itu cerai. Betapa memang pernikahan usia dini memberikan sumbangan sangat besar terhadap angka perceraian di Indonesia. Meskipun cerai itu tidak pasti karena urusan usia pernikahan usia dini, bisa jadi faktor ekonomi, bisa jadi faktor mental yang belum siap, bisa jadi sekali. Karenanya yang perlu dilakukan adalah itu tadi, karena memang menyelesaikan masalah stunting itu harus dari hulu sampai hilir. Dari hulunya harus dimulai sejak usia pranikah. Jadi kalau anak-anak muda yang kepingin tidak cerai, sebelum nikah itu konsultasi dulu, diberi waktu 3 bulan untuk konsultasi dengan BKKBN apa yang harus disiapkan. Bagaimana kalau sudah menjadi ibu, bagaimana waktu melahirkan, itu ada konseling yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga secara fisik maupun secara mental mereka memang benar-benar sudah siap untuk melakukan pernikahan. Dan saat ini pun juga sudah berjalan konseling keluarga, betul ya Bapak, program dari BKKBN? Ya, sebab memang memasuki usia pernikahan itu tahapan-tahapan berat bagi kehidupan ibu-ibu. Jadi kita akan menghadapi usia kandungan selama 9 bulan, lalu melahirkan itu rahim ibu yang tadinya segede telur, pada saat kandungan sudah usia 9 bulan itu bisa sampai 5 atau 10 kilo. Jadi kalau fisik alat reproduksi kita belum siap, itu resiko kematian ibu dan resiko kematian bayi pada saat melahirkan itu semakin tinggi. Dan ketika melahirkan kemungkinan stuntingnya juga makin tinggi. Karenanya dari hulunya harus disiapkan, ketika sudah mengandung juga melakukan konsultasi, melakukan cek secara rutin, dicukupi asupan gizi. Begitu melahirkan juga begitu. Sekarang kan enggak. Banyak teman-teman kita yang melahirkan 3 anak yang berurutan umurnya. Jadi perutnya masih mengandung, tangan kanan yang gendong anak yang nomor 2, tangan kirinya nuntun anak yang nomor pertama. Jadi hal-hal seperti itu saya kira kalau kita rajin-rajin melakukan konsultasi, guiding and counseling, insya Allah kita semua akan berpartisipasi dalam rangka menekan angka stunting di Indonesia. Baik, disampaikan terima kasih Bapak dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Seperti apa tanggapannya Pak? Disilahkan. Baik, untuk kesehatan reproduksi memang BKKBN memiliki 2 strategi, 2 pendekatan. Ya, strategi pendekatan yang pertama, pendekatan terhadap anak-anak yang dari sekolah, dikenal dengan PIK-R, dan ada juga genre, ya, generasi berencana. Nah, di situ mereka diberikan pemahaman tentang persiapan ketika mereka akan menikah nanti, baik dari sisi fisik, kesehatan reproduksi, dan juga sisi kesiapan secara mental. Yang kedua, pendekatan dari keluarga. Ada Poktan yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja, di mana para orang tua yang memiliki remaja di rumah tangganya itu diberikan pemahaman. Karena mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, seringkali kita di rumah itu masih sedikit tabu menceritakan tentang kesehatan reproduksi, alat-alat reproduksi. Ketika anak-anak tidak terlalu memahami ini, maka disinilah terjadi miskomunikasi, misinformasi, sehingga dengan demikian mereka menganggap pernikahan itu hal yang biasa, padahal harus dipersiapkan sejak dini. Nah, tentunya 2 pendekatan ini kami berkolaborasi dengan di pemerintah daerah masing-masing. Kalau di Banyuwangi nanti ada namanya sendiri karena programnya akan dikolaborasikan. Tetapi pada intinya semua menceritakan hal yang tadi pendekatan-pendekatan agar para remaja kita siap untuk
memasuki masa berumah tangga. Demikian. Baik, sebaiknya peran apa saja yang diharapkan kepada masyarakat Bapak tentunya dalam hal kesehatan reproduksi remaja ini, masyarakat harus bagaimana? Iya, jadi memang kami sangat berterima kasih kepada Pak Haji Anas yang sudah mengumpulkan para reunian ini luar biasa. Jadi masyarakat tuh memang butuh sekali informasi, ya. Ketika masyarakat mengerti, memahami dan mendapatkan informasi yang tepat, dengan demikian pula pasti pelaksanaannya juga akan tepat. Mulai dari rumah tangga tentunya ya. Ketika masyarakat memahami tentang tadi semua materi-materi kesehatan reproduksi dan persiapan keluarga merencanakan keluarga, ya. Dengan demikian pastilah materi-materi yang sama pula akan diberikan kepada anak-anaknya, dan orang tua juga memahami akan pentingnya pendewasaan usia pernikahan, agar dengan demikian angka stunting kita bisa teratasi. Karena sekarang yang menjadi fokus kita adalah menangani stunting yang cukup tinggi, karena angka kita masih di Jawa Timur masih 23%-an, dan ini di atas ambang batas yang diberikan oleh WHO. Satu negara hanya boleh memiliki angka stunting 20%. Artinya 10 anak yang lahir hanya boleh diikuti dengan 2 orang yang stunting. Tapi kalau perlu kita jangan ada yang stunting gitu ya, supaya kita memiliki SDM yang luar biasa. Betul sekali, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi. Kita akan bahas bersama inovasi apa yang sudah dicanangkan oleh OPD Kabupaten Banyuwangi. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.